Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Lisken di sini pada pembahasan penilaian tengah semester tema 2. Nah, mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama ini menanyakan kewajiban Pak David yang seharusnya. Sebaiknya Pak David itu melakukan apa? Sebaiknya yang dilakukan Pak David adalah menunda bertamasya bersama keluarga. Ya, itu jawabannya. Kemudian nomor 2. Nah, ini kegiatan apa? Nomor 2 ini kegiatan siskambling. Ini bentuk tanggung jawab kepada siapa? Kepada masyarakat. Ini nomor 3. Meminta hasil ulangan kepada guru merupakan contoh pelaksanaan hak. Ya, apa yang harusnya kita dapatkan. Nah, itu hak. Kemudian 4. Sutopo dan teman-temannya mengambil keputusan dengan cara meminta, bukan mendapat pendapat dari ketua saja atau anggota yang pandai saja, tapi yang harus dilakukan adalah suara terbanyak anggota musyawarah. Nah, itu. Nomor 5. Contoh sikap yang menunjukkan hak. Nah, ini tadi apa yang kita dapatkan, bukan apa yang harus kita lakukan. Oke. A. Menikmati lingkungan yang bersih. Nah, itu apa yang kita dapatkan. Kemudian B, C, dan D itu yang harus kita lakukan. Mulai dari menjaga, mematuhi, dan menyelesaikan. Nah, ini yang kita lakukan, ya, bukan apa yang kita dapatkan. Tuh. Kemudian nomor 6. Nah, sikap yang menunjukkan kewajiban. Artinya apa? Apa yang harus kita lakukan, ya, bukan apa yang kita dapatkan. Coba lihat yang A, menjaga solidaritas antar masyarakat. Nah, ini yang harus kita lakukan. Coba lihat B, C, dan D, memperoleh, mendapatkan. Nah, ini kata kunci dari sikap yang menunjukkan hak. Ya, B, C, dan D itu sikap yang menunjukkan hak. Jadi jawaban nomor 6 adalah A. Nomor 7, sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Ini disebut hak. Nomor 8. Ini jawabannya C, kewajiban. Ya, segala sesuatu yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ini pengertian dari kewajiban. Nomor 9. Dalam musyawarah, semua anggota mempunyai hak untuk apa? Menyampaikan pendapat. Itu enak ya bedanya ya. Apa yang harus kita dapatkan? Hak. Apa yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab itu kewajiban. Selanjutnya nomor 10. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tentang cara. Ya. Apa? B. Ya, bagaimana? Nomor 11. Apa pernyataannya? Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis maskoki. Nah, itu pernyataannya. Coba, mana yang pas? Kata tanyanya. Di mana? Mana ada situ menjelaskan tempat. Kemudian bagaimana? Di pernyataan nomor 11 itu tidak ada menjelaskan cara atau penjelasan secara rinci, itu juga tidak ada. D, mengapa? Nah, kata kunci kata tanya mengapa ini adalah kata kuncinya karena. Kalau ada kata karena pada pernyataan atau kalimat, nah itu sudah pasti kata tanyanya mengapa, ya. Jadi nomor 11 itu jawabannya B. Dari nomor 12 sampai 14 ini anak-anak membaca secara jelas dan rinci agar dapat menjawab pertanyaan pada
nomor 12 sampai 14. Nah, nomor 12 itu jawabannya 12 tahun, nomor 13 itu Taiwan, 14 itu apa yang dilakukan? Membelikan permen bagi anak-anak Afrika. Itu jawabannya, Nak. Kemudian nomor sama 15 sampai 18 itu dibaca dulu. Bacaan yang berjudul Pesona Karimun Jawa. Nah, itu ya, Nak ya. Nomor 15. Nah, ini pada Kabupaten Jepara. Di bawah ini daerah yang termasuk dalam Kepulauan Karimun Jawa adalah Kemojan. 14. Kepulauan Karimun Jawa ditemukan oleh Sunan Nyamplungan. Nomor 18. Kepulauan Karimun Jawa terdiri atas 27 pulau. 18. 19. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulit. Nah, ini nomor 20. Kantong udara pada burung berfungsi untuk menyimpan udara saat burung tidur. Saat burung tidur, yang kurang tepatnya menyimpan udaranya benar, tapi saat burung tidur itu kurang tepat. Mengganti paru-paru ketika burung terbang. Nah, ini juga kurang tepat. Ya, mengganti paru-paru. Jadi, kalau tidak ada paru-paru, burung bisa terbang. Seperti itu. Kurang tepat ya, Nak ya. Menyerap oksigen saat burung berdiam diri. Nah, sama aja ini. Berdiam diri atau dia sedang tidur. Itu juga kurang tepat. Yang paling tepat apa? Menghembuskan udara ke paru-paru pada saat burung terbang. Itu gunanya kantong udara pada burung. 21. Nah, ini 21 ini. Sini yang A ini adalah pembuluh darah. Kemudian yang bagian B ini, yang ini merupakan filamen insang. Jadi udah terjawab ya 21 sampai 22. Kemudian 23. Ini. 23 ini rongga hidung. Rongga hidung. Kemudian ini mulut. Kemudian ini trakea. Kemudian ini diafragma. Ini paru-paru ya. Yang ditunjuk nomor 5. Kemudian yang ditunjuk nomor 4 apa? Bronkus. Nomor 7 cabang-cabangnya bronkeolus. Itu ya, Nak ya. Kemudian pertanyaannya. Nomor 6 tadi yang sudah kita bahas. Ya, diafragma. Diafragma. Kemudian bagian tubuh manusia yang ditunjuk pada nomor 3. Nah, ini nomor 3 apa tadi? Trakea. Oke. Sekarang nomor 25. Penyakit pada pernapasan manusia yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini sudah dikasih petunjuk. Tuberkulosis. Nah, ini penyakit apa? Bakteri penyebab penyakit TBC. Karena TBC itu kepanjangannya adalah tuberkulosis. Nah, itu ya, Nak ya. Kemudian nomor 26. Penyakit pada pernapasan manusia yang disebabkan karena terjadi penyempitan saluran pernapasan adalah asma. Ya, kalau bronkitis bukan penyempitan, tetapi karena ada lendir-lendir di saluran pernapasannya. Influenza karena ada virus, kemudian TBC karena ada bakteri ini tadi, Mycobacterium tuberculosis.
tuberkulosis. Kemudian nomor 27. Nah, ini juga ada petunjuk ini, pneumonia. Diplococcus pneumoniae. Ini bakteri penyebab penyakit pneumonia, ya. Ingat. 28. Segala usaha yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut kegiatan ekonomi. Ya. Yang paling tepat D, ya, bukan usaha ekonomi, juga bukan keperluan ekonomi, kebutuhan ekonomi juga bukan. Nomor 29, contoh usaha ekonomi industri rumahan yang bisa dikerjakan pada skala kecil atau industri rumahan. Apa? Batu bata, ya. Perusahaan perumahan bukan termasuk industri rumahan, perusahaan perumahan, ya. Perusahaan perumahan ini menjual rumah. Nah, berarti ini termasuk skala yang besar, ya, bukan skala yang kecil. Industri rumahan ini usaha yang termasuk dalam skala kecil. Itu enak, ya. 30. Kegiatan perdagangan berperan dalam apa peran pedagang, ya. Peran pedagang itu pedagang mengambil barang dari produsen. Sementara setelah mengambil barang dari produsen, itu si pedagang akan menyalurkan ke konsumen. Itu peran dari pedagang, ya. Menyalurkan jasa kepada yang membutuhkan. Kurang tepat. Dia ngambil barangnya dari mana? Ya. Mengantar barang yang dibeli. Juga kurang tepat. Bisa juga mengantar barang yang dibeli si pedagang, tapi perannya lebih dari itu, mengantarkan jasa. Nah, ini sama, ya. Perannya bukan hanya dia melayani konsumen, bukan dia hanya mengantarkan, tapi dia juga mengambil barang dari produsen. Contoh usaha di bidang pariwisata, ya. Anak-anak udah pasti tahu, ya, wisata itu apa. Tempat wisata, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang menarik. Nah, apa saja contoh usahanya yang berkaitan dengan bidang pariwisata? Perseroan, bukan. Pramugari, juga bukan. Guru privat, bukan, ya. Yang paling tepat penginapan, karena wisatawan, turis asing maupun dalam negeri itu membutuhkan penginapan ketika mereka sedang wisata. Kemudian nomor 32. Nah, profesi di bidang perbankan. Apa? Jasa pinjaman. Nah, ini seperti bank, ya. Tempat penyimpanan uang juga bisa, tempat peminjaman uang juga bisa, atau jasa lainnya, ya. Itu. Kemudian 33. Usaha ekonomi yang berbentuk perusahaan dan didirikan oleh sedikitnya 2 orang disebut firma. Badan usaha yang didirikan untuk kesejahteraan seluruh anggota. Seluruh anggota itu harus sejahtera. Tujuan dari apa? Tujuan dari badan usaha yang mana? Itu yang paling tepat adalah koperasi. Koperasi ini memang bertujuan untuk semua anggotanya harus sejahtera. Nah, itu tujuannya, nak, ya. B, C, dan D itu belum semuanya. Memang tujuannya juga untuk mensejahterakan anggota, tapi belum semuanya. Nah, paham, ya, nak, ya. 35. Yang modalnya dari penjualan saham. Kata kuncinya itu.
disebut apa? PT. Ya. Apa panjangan PT? Perseroan terbatas. Ya, terbatas dia. 36. Manusia adalah Homo socius. Arti kata yang bercetak miring adalah makhluk sosial. 37. Cairan pengencer digunakan untuk mewarnai gambar jika menggunakan teknik apa? Teknik mewarnai apa yang membutuhkan bahan pengencer? Basah. Sebaliknya, tidak memerlukan bahan pengencer kering. 39. Alat yang dibutuhkan untuk membuat gambar ilustrasi dengan teknik basah. Apa? Cat warna. Itu ya. Cat warna ini dia harus membutuhkan bahan pengencer untuk melakukan pewarnaan. Ya, bukan dia langsung menggunakan cat warna ini, dia butuh bahan pengencer. 40. Teknik mewarnai gambar di atas. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Sini ada kuas. Sini ada wadah-wadah untuk air dan pewarnanya. Ini jelas merupakan teknik basah. 41. Tangga nada diatonis dibagi menjadi dua jenis, yaitu minor dan mayor. Nada-nada pokok yang belum mendapatkan nada sisipan. Nah, disebut apa? Minor asli. Ya. Jadi tangga nada diatonis minor itu ada lagi dibedakan. Ada 3. Itulah minor asli, minor harmonis, minor melodis. Nah, yang belum mendapatkan nada sisipan itu disebut tangga nada tangga nada minor asli. 43. Ciri tangga nada diatonis mayor apa? Mayor. Cirinya gembira. Sedih, lemas, kaku itu bukan gembira. Itu lawannya gembira. 44. Ciri salah satu nada diatonis minor. Nah, minor ini kebalikan dari mayor. Mayor tadi gembira, kalau minor sedih. Gembira, apakah sedih? Riang, semangat. Nah, itu enggak sedih anak ya. Jadi jawabannya B. 45. Yang termasuk lagu tangga nada diatonis mayor. Berarti yang bersemangat apa? Garuda Pancasila, syukur, Tuhan, gugur bunga. Itu kurang semangat nadanya. Kurang apa? Kurang memicu semangat ya. Kemudian nomor 46. Segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari merupakan pengertian dari properti tari. Bukan pertunjukan, kelengkapan ataupun alat penari. 47. Fungsi properti tari, apa fungsinya? Coba. Jawabannya A, memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Coba kita lihat sini, mengurangi. Nah, ini kata-kata yang kurang pas. Kemudian fungsi properti itu untuk menghidupkan karakter penonton. Enggak ada. Fokusnya apa di situ? Si peragaan tari tersebut atau penari. Merusak. Nah, ini merusak. Itu belum benar. Kemudian nomor 48 nih, 48. Tari yang menggunakan properti kipas. Jawabannya itu janger. Kalau rangu ini propertinya apa? Rebana. Jaipong bisa selendang. Bisa lain sebagainya. Kemudian tari kecak. Ini tari kecak tidak menggunakan properti. Yang
yang dipakai oleh penari, tapi propertinya diletakkan, ya. Itu pun sebagai pembakaran, ya, untuk melakukan tari kecak. Dalam tari ranguk ayak, properti yang digunakan adalah, ini tadi sudah dibahas, apa? Rebana. 50. Unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari apa saja? Ya, gerak tari dan kostum. Apakah penonton dan panggung dulu yang pertama kali dilakukan daripada memperhatikan penarinya? Benar? Kurang benar, ya. Properti dan pedagang. Nah, ini kenapa kita harus menyiapkan properti dan pedagang? Pada saat yang ditanyakan adalah unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Jawabannya itu A. Nah, demikian pembahasan penilaian tengah semester tema 2. Jangan lupa dipelajari terus, karena tema 1, tema 2 masuk pada penilaian akhir semester. Akhir semester yang menyebabkan apa? Semester gasal itu sudah berakhir kalau sudah kita melakukan PAS. Nah, demikian pembahasan dari Ibu. Tetap semangat anak-anak, tetap menjalankan protokol kesehatan, dan tetap selalu berdoa. Sampai jumpa lagi. Dadah.